الحمد لله الملك المنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه وتابعه على مر الزمان أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik, di tempat yang baik dan mulia, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha ghafur, yang tiada henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan berbagai macam nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih dapat meluangkan waktu kita, meluruskan niat kita, melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju satu tempat yang insya Allah penuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala, guna memenuhi salah satu seruannya, yaitu melaksanakan sholatil jum'ah. Mudah-mudahan semua langkah dan niat kita dicatat sebagai ibadah, semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dijadikan bekal untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jum'ah yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia terlepas dari siapa dia, entah dia adalah seorang mukmin, entah dia seorang kafir, seorang konglomerat, seorang yang hidupnya melarat, seorang gubernur, atau dia adalah seorang tukang cukur, dan mungkin masih banyak lainnya. Semuanya itu pasti mempunyai mimpi untuk memiliki hidup bahagia dan kebahagiaan hidup. Namun ma'asyiral muslimin, dalam memaknai hidup bahagia, dalam memaknai kebahagiaan hidup, setiap orang memiliki pandangan, memiliki persepsi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berpandangan, berpersepsi bahwa manusia hidup itu bahagia apabila
memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki harta yang banyak. Mungkin ada juga yang berpandangan, berpersepsi bahwa hidup bahagia itu adalah bila memiliki jabatan yang tinggi, karirnya moncer, dan mungkin juga ada yang berpersepsi, beranggapan bahwa hidup bahagia itu apabila memiliki pendidikan yang tinggi dan keluaran dari perguruan tinggi yang bonafit. Dan mungkin masih banyak persepsi lainnya. Namun bagaimana Islam menyikapi hidup bahagia itu? Namun bagaimana Al-Quran menyikapi, memandang kebahagiaan hidup itu? Apakah seperti persepsi yang tersebut di atas? Untuk menjawab hal itu, mari kita bersama-sama mengkaji, menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kan ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang berkarya yang positif, yang beramal soleh, bahasa kitanya, min zakarin au unsa, baik dikerjakan oleh orang laki-laki dari kalangan laki-laki, au unsa, atau dikerjakan oleh kalangan kaum perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan iman, beriman. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, niscaya sungguh kami akan berikan kehidupan ia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kata Allah, kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku seiman dan seaqidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Abbas memberikan penjelasan tentang hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang sejahtera itu apa? Beliau menjelaskan, hayatan thayyibah hiyal hayatus sa'idah. Hidup yang sejahtera itu adalah hidup yang di dalamnya penuh kebahagiaan, yang di dalamnya penuh kebahagiaan untuk di dunia, apalagi kebahagiaan untuk di akhirat nanti. Jadi ternyata menurut Al-Quran, konsep kebahagiaan hidup bukan tentang memiliki harta yang banyak, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah ruah, bukan tentang yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang keluar dari perguruan tinggi yang bonafit, bukan tentang jabatan karirnya moncer dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan hidup itu bahagia sejauh mana manusia itu
bisa mengisi usianya untuk mengerjakan amal soleh. Sejauh mana dia itu bisa berkarya yang positif, positif untuk dirinya, positif untuk lingkungannya, positif untuk negara, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang bahagia itu adalah sejauh mana kita ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bisa mengisi hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa zikrullah. Jika hal ini sudah terjadi pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan suatu janji, di mana janji ini pasti terbukti. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, hidup mereka menjadi bahagia, bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah memberikan warning, memberikan pressure. Ala, ingatlah wahai manusia. Ini pressure dari Allah, penekanan dari Allah kepada kita semuanya. Kalau kita mimpi ingin memperoleh hidup bahagia, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah wahai manusia, hanya dengan mengingat Allah, dengan memperbanyak zikrullah, dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, kita banyak beribadah kepada Allah, hidup kita, jiwa kita ini akan tenang, jiwa kita ini akan bahagia. Walaupun sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, yang seseorang itu jalani, selama kita masih mau zikrullah, selama kita masih memanfaatkan peluang kita untuk amal saleh, untuk berkarya yang positif, maka kebahagiaan itu pasti akan digapainya. Kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Hal ini pernah dialami oleh Ibnu Taimiyah, guru daripada Ibnu Qayyim al-Jauzi, di mana beliau pada waktu itu dimasukkan ke dalam Siddin, di dalam penjara, dan tentunya di dalam penjara itu berbagai macam siksaan yang menerpa dirinya. Namun apa, ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan, andaikan semua benteng ini berupa emas, andaikan tembok ini semuanya terbuat dari emas, beliau mengatakan tidak akan mengalahkan kebahagiaan aku di dalam penjara ini.
Mengapa beliau itu begitu bahagia, tetap hidupnya tenang? Karena beliau senantiasa zikrullah. Kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Sesungguhnya di alam dunia ini ada surga, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Man lam yadkhulha, kata beliau, siapa orang yang ketika hidup di alam dunia tidak mendapatkan jannah yang ada di dalam dunia ini, apa beliau katakan, la yadkhulu jannatal akhirah, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Artinya apa? Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Usia yang Allah berikan kepada kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk berkarya yang positif, bukan untuk mengerjakan amal soleh, tetapi hilang dengan begitu saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholatil Jumat. Jadi pada intinya, kesimpulannya, ada 3 hal. Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki, yang abadi, yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur pada pemberi nikmat itu sendiri, yakni pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka kita harus bersabar. Sekali lagi, kita semuanya harus bersabar. Dan yang terakhir, apabila kita ini melakukan perbuatan salah, perbuatan keliru, maka segeralah kita bertaubat, kembali pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini sudah kita miliki, hal ini sudah kita kerjakan, jadikan makanan kita sehari-hari, fa insyaallah kita akan bisa mewujudkan mimpi kita, yakni bisa memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki, kebahagiaan hidup yang abadi, yakni kebahagiaan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki, yang abadi, yakni kebahagiaan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang termaktub dalam salah satu firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin aw fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى الله عنه وحذروا واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح شؤوننا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kini kami duduk bersimpuh di bawah naungan keagungan-Mu ya Allah. Tiada yang kami harapkan kecuali ridha-Mu, kecuali berkah-Mu ya Allah. Ridhoilah dan berkailah segala langkah dan niat kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, resapkanlah rasa persatuan, persaudaraan di antara kami, baik lahir maupun batin, agar kami dapat bersatu padu, bekerja sama, menegakkan agama-Mu ya Allah di negara kami yang tercinta ini, agar kami dapat membangun negara kami ya Allah menuju negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.